Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin gimana caranya kita menjaga hati kita tetap senang, kemudian juga kondisi emosi kita tetap lapang, dan kondisi pikiran kita juga tetap positif di zaman digitalisasi, di zaman banyaknya media sosial nih teman-teman. Nah, jadi penting banget untuk kita mengatur, menata bagaimana interaksi kita dengan media sosial. Teman-teman, ada beberapa kehati-hatian untuk kita menggunakan media sosial. Nah, kalau kita bayangin media sosial itu udah kayak mungkin pisau ya teman-teman. Manfaat, tetap ada manfaatnya, tapi kita juga harus berhati-hati. Karena kalau kita tidak menggunakan dengan berhati-hati, bisa melukai diri kita sendiri nih teman-teman. Jadi jangan lupa ketika menggunakan media sosial, jangan sekedar scrolling, saran saya, tapi kita mencari sesuatu on purpose. Jadi memang ada tujuan yang kita mau cari apa gitu. Jadi mau cari subjek apa atau tema apa gitu teman-teman. Jadi jelas. Kemudian juga jangan lupa untuk kita punya alokasi waktunya nih teman-teman ketika menggunakan media sosial. Jadi tidak berinteraksi sepanjang hari ataupun jadi malah lupa untuk mengerjakan tugas-tugas kita yang lain. Nah, juga kehati-hatiannya adalah jangan sampai interaksi kita dengan media sosial jadi melalaikan interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita nih teman-teman. Karena lebih penting untuk kita membangun koneksi, juga menyambung rasa di dunia nyata ketimbang di dunia maya. Jadi jangan lupa bahwa koneksi kita, membangun rasa, menyambungkan rasa itu penting banget di dunia nyata. Jadi itu yang lebih prioritas nih. Jangan lupa ya, menggunakan media sosial on purpose, ada tujuannya. Kemudian juga teman-teman jangan lupa kita akan juga mewarnai media sosial dengan informasi-informasi yang bermanfaat. Jadi pilih yang kita mau share itu adalah pastikan itu yang bermanfaat ya. Nah, ada beberapa nih bahaya dari media sosial. Kita perlu mengenali bahaya ini supaya apa? Supaya kita tidak ikut terkena bahaya tersebut. Jadi yang pertama adalah media sosial itu bisa membuat kecanduan nih teman-teman. Jadi bahkan pada anak-anak itu penting banget kita sangat membatasi ya teman-teman. Bahkan kalau di luar negeri ya, bahkan di Australia itu sudah ada peraturan bahwa remaja sebelum usia 14 tahun nggak boleh pegang media sosial. Jadi dia hanya boleh menggunakan media sosial setelah umur 14 tahun. Jadi kenapa? Karena memang banyak bahayanya nih teman-teman. Jadi yang pertama adalah kecanduan. Nah, kita sendiri juga mesti mewaspadai jangan sampai nih kita keikutan nih kecanduan media sosial nih teman-teman. Jadi tadi jangan lupa on purpose. Jadi emang ada tujuannya, kita mau mencari apa, kemudian juga alokasikan waktunya. Jadi jangan terus-terusan, tidak ada batas waktu. Nah, kemudian pada anak-anak kecil sebelum umur 2 tahun bahkan diusahakan dia tidak menggunakan gadget ya teman-teman. Karena mengganggu untuk konsentrasi. Jadi perlu banget kita sebagai parents udah menyiapkan komunikasi yang langsung ya, interaksi yang lebih hangat, kemudian mainan yang interaktif gitu ya, beneran sama kita gitu ya, di dunia nyata, bukan di dunia maya. Jadi jangan untuk membuat anak anteng, kalem gitu ya, kemudian kita memberikan gadget. Nah itu sebaiknya sangat dihindari pada anak-anak kurang dari 2 tahun nih teman-teman. Kemudian juga karena bahaya sekali untuk konsentrasi mereka, untuk tumbuh kembang mereka nih teman-teman. Jadi sangat berhati-hati
dengan gadget pada anak-anak usia dini. Nah, kemudian tadi ya, kita bahaya yang pertama adalah kecanduan. Jangan sampai kita terkena bahaya yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah bahayanya distraksi, teman-teman. Distraksi itu apa? Distraksi itu adalah ketika kita jadi nggak fokus, jadi mengerjakan segala sesuatu. Ketika ada notifikasi, terus kita jadi beralih karena ada notifikasi, jadi nggak fokus. Nah, ketika baca Quran ada cing-dung. Nah, kemudian kita terus notifikasi, terus terdistraksi gitu. Jadi hindari distraksi. Kemudian yang ketiga, yang bahaya ketiga adalah perbandingan nih teman-teman. Ini bahaya banget. Jadi jangan sampai kita jatuh pada bahaya yang ketiga ini, yaitu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini sangat tidak sehat. Jadi hindari perbandingan ini teman-teman. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain karena memang tidak ada manfaatnya. Dan lebih banyak mudorotnya ya, lebih banyak bahayanya. Kemudian juga media sosial ini kadang-kadang adalah memberikan kesan palsu. Jadi apa yang ditampilkan di media sosial itu belum tentu fakta nih teman-teman. Jadi informasi atau kesan palsu ini yang perlu kita waspadai dan kita berhati-hati. Kemudian bahaya yang lainnya adalah isolasi, teman-teman. Jadi banyak ya orang-orang yang di media sosial banyak temennya gitu, tapi di kehidupan nyata dia nggak punya teman. Nah, ini yang perlu kita hindari juga. Jadi lebih baik koneksi dan membangun rasa di dunia nyata, bukan di dunia maya. Nah, 5 poin ini berbahaya sekali karena bisa menyebabkan sampai kondisi ansietas ya, cemas, depresi, bahkan angka bunuh diri pada remaja putri itu meningkat sampai dengan 200 kali lipat. Karena hal-hal ini nih teman-teman, poin 1 sampai dengan poin 5. Kemudian hal buruk lainnya yang perlu kita waspadai adalah polarisasi nih teman-teman. Jadi media sosial membuat polarisasi. Jadi ada perbedaan yang ekstrim. Ini kerasa kalau misalnya lagi pilpres misalnya ya. Jadi polarisasi, yang ini kubu sini, yang ini kubu sini gitu. Nah, ini berbahaya sekali nih teman-teman. Kita harus tetap objektif ya, jangan subjektif. Jadi tetap objektif. Kemudian juga bahaya yang lain adalah berita bohong atau hoax. Nah, poin yang ke-6 dan 7 ini bahaya sekali karena bisa menyebabkan bahkan perpecahan, bahkan perang saudara ya. Nah, kemudian kita perlu waspadai karena media sosial ini memang dirancang untuk membuat orang kecanduan nih teman-teman. Jadi kita betul-betul harus waspada dengan hal ini. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan, yaitu adalah reconnection. Seperti yang sebelumnya dibahas bahwa orang menjadi tidak tenang, merasa gelisah, cemas, atau bahkan merasa sedih, itu karena memang lost connection, kehilangan koneksi gitu teman-teman. Nah, kehilangan koneksi dengan apa nih? Yang pertama tentunya dengan Allah. Seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang nih teman-teman. Jadi dengan zikir itu hati menjadi tenang. Zikirnya zikir yang seperti apa nih? Jadi ada beberapa tingkatan dari zikir. Yang pertama adalah lisan aja nih. Jadi lisan aja yang berzikir. Nah, apakah ini baik? Ya tetap baik nih teman-teman, nggak apa-apa. Kita mulai dengan lisan dulu, berzikir, karena itu juga menghindarkan kita dari pikiran atau perasaan yang buruk atau perbuatan yang buruk. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua adalah ketika sudah disertai dengan kesadaran pikiran dan sudah mengerti arti dari bacaan tersebut, bacaan zikir. Ya. Jadi udah sadar artinya apa dan juga pikirannya udah ikut nih. Jadi bukan cuma lisan. Kemudian yang ketiga adalah ketika hatinya udah ikutan nih teman-teman. Jadi zikir yang hati sudah ikut merasakan zikir tersebut. Kemudian
baru yang level selanjutnya adalah merasakan kedamaian batin atau jadi lapang dada nih teman-teman. Jadi gini contohnya teman-teman. Jadi ketika kita berzikir, katakan kita berzikir apa nih? Berzikir istighfar misalnya. Jadi ketika kita berzikir istighfar, usahakan untuk kita juga berbaik sangka sama Allah gitu, bahwa Allah mengampuni kita gitu teman-teman. Jadi jangan ada keraguan nih, Allah sebenarnya dengerin gak ya zikir saya, atau sebenarnya Allah tuh ngampunin saya gak sih. Nah, jadi jangan ada keraguan itu nih teman-teman. Jadi usahakan tetap kita tuh berbaik sangka dan yakin betul gitu sama Allah. Jadi ketika kita berzikir, ketika kita istighfar, yakin betul dan berbaik sangka sama Allah, Allah mengampuni kita. Dan kemudian juga bukan sekedar mengampuni, tapi juga membersihkan hati kita dan membuat kita jadi lebih bisa membedakan benar dan salah. Kemudian ketika kita berzikir, katakan kita berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, bahwa cukup engkau sebagai penolongku gitu. Nah itu betul-betul kita sadari nih teman-teman, bahwa memang hanya Allah tempat kita bergantung, dan yakin dengan pertolongan Allah itu teman-teman, dan yakin bahwa bersama dengan kesulitan ada kemudahan yang jauh lebih banyak. Jadi jangan sampai kita berprasangka bahwa Allah kasih kita cobaan, Allah kasih kita takdir, tapi Allah nggak ngasih kemudahan. Itu tidak mungkin teman-teman. Jadi yakini bahwa kemudahan itu datang bukan setelah kesulitan, tapi kemudahan datang bersama dengan kesulitan. Dan kemudahan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak. Di situ juga kita akan inner game ya, kita mengalahkan negative thoughts kita, pikiran negatif kita, bahwa Allah tidak memberikan pertolongan, itu tidak mungkin. Jadi bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan yang jauh lebih banyak. Nah kemudian yang kedua adalah ketika kita menjalin hubungan, koneksi dengan diri kita sendiri nih teman-teman. Ini penting banget ya. Kita terhubung dengan dunia luar, kita terhubung dengan banyak orang gitu. Tapi kalau kita tidak terkoneksi dan kita tidak mengenali diri kita sendiri, itu nggak jadi solusi nih teman-teman. Seperti yang kemarin, satu-satunya solusi itu adalah the only way out is in. Jadi mencari jalan keluar itu adalah dengan kita mengenali diri sendiri nih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk kita mengenali diri sendiri. Apa aja yang perlu kita kenali, yaitu apa sih yang kita pikirkan, bagaimana perasaan kita gitu. Kenali dulu, terima dulu nih teman-teman. Jadi kita menjeda untuk kita mengenali diri sendiri. Nah ini penting banget. Healing itu adalah dimulai ketika kita mengenali diri sendiri ya teman-teman. Healing bukan berarti makan makanan yang enak, bukan berarti jalan-jalan gitu. Yaitu memberikan kesenangan untuk sementara. Tapi healing adalah ketika kita mengenali diri sendiri dan kita memulai perjalanan ke dalam diri. Jadi apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan itu kita kenali dulu nih teman-teman. Kemudian terima dulu, jangan denial. Jadi jangan ditolak dulu, karena sesuatu yang ditolak akan membuat menjadi malah menguasai diri kita. Ingat bahwa pikiran itu bisa banget kita reforming. Jadi pikiran itu bisa dibentuk. Jadi pikiran otomatis itu seringkali ditunggangi oleh godaan. Jadi kita harus berhati-hati dari pikiran dan lintasan pikiran. Kita cek dulu, karena pikiran bukan fakta. Pikiran bisa imajinasi, bisa asumsi, bisa tadi ya persepsi gitu ya. Jadi kita lihat lagi dan kita bentuk ulang pikiran kita. Apakah ini, kita cek dulu nih, ini memberdayakan atau tidak, ini produktif atau tidak, ini membuat perasaan saya lega atau tidak. Kemudian kita bentuk pikiran yang baru yang lebih produktif, memberdayakan dan menguatkan kita, serta membuat perasaan kita jauh lebih lega. Begitu juga dengan perasaan, jangan lupa untuk mengenali perasaan, dan juga dengan pikiran yang baru akan terbentuk perasaan yang baru yang lebih produktif. Kemudian juga jangan lupa untuk kita refleksi diri
di saat kita koneksi dengan diri kita sendiri untuk tadi menjeda dan refleksi diri. Kita bertanya pada diri sendiri 3 pertanyaan nih teman-teman yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, yaitu kita cari apa, kemudian untuk apa, dan untuk siapa. Ini penting banget kita bertanya pada diri kita sendiri ya. Cari apa? Jadi kesibukan kita dari pagi sampai malam, nah itu cari apa? Biarkan hati kita yang menjawab nih teman-teman, bukan akal kita yang menjawab. Biarkan hati kita yang menjawab, pelan-pelan aja dan jujur. Cari apa, untuk apa, dan untuk siapa. 3 pertanyaan ya. Cari apa, untuk siapa. Kemudian teman-teman, satu lagi nih koneksi yang penting banget. Punten, 2 lagi ya koneksi yang penting banget. Kita akan masuk ke koneksi yang nomor 3. Jadi koneksi yang nomor 3 ini adalah kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang terkasih. Yaitu kita menjalin hubungan dengan pasangan hidup, dengan orang tua, dengan anak gitu ya. Ini penting banget ya teman-teman ketika kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, jadi yang penting juga kita lakukan adalah family time nih teman-teman. Jadi waktu kebersamaan dengan keluarga ini penting banget. Kita punya family time, waktu bersama, makan bersama, ngobrol dengan tanpa distraksi ya teman-teman, tanpa megang gadget nih. Jadi family time itu adalah kita benar-benar mindful. Kita menyediakan waktu kebersamaan dengan keluarga tanpa diganggu dengan gadget ataupun media sosial. Nah, atau melakukan perjalanan bareng-bareng gitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua adalah kita membangun koneksi one on one. Jadi satu-satu gitu teman-teman. Jadi katakan kita membangun koneksi beneran cuman sama pasangan, berdua mau jalan pagi, mau olahraga pagi, apa saja kegiatan yang dilakukan cuman berdua nih untuk membangun lagi komunikasi gitu ya. Kemudian juga menyambungkan rasa, menyamakan visi gitu ya, visi hidup gitu teman-teman. Jadi tadi kembali kita one on one. Kemudian juga katakan kita juga membangun koneksi dengan anak-anak kita nih. Jadi untuk anak-anak juga jangan dicampur ya. Jadi kita sekali koneksi adalah dengan satu anak nih teman-teman. Jangan lupa sebagai orang tua kita membangun koneksi dulu teman-teman. Koreksi itu tidak akan bermanfaat ketika kita tidak terkoneksi. Jadi koreksi itu jangan dilakukan koreksi sebelum terkoneksi nih teman-teman. Gak akan masuk, bahkan akan membuat kebencian ketika koreksi kita lakukan bahkan sebelum ada koneksi. Itu akan malah menjauhkan anak dari kita. Dan ketika anak jauh, jelas koreksi itu nggak akan efektif. Jadi teman-teman jangan lupa hubungkan rasa. Jadi bangun koneksi dulu ya teman-teman. Nah, ketika kita mengatakan kita mencintai, itu mencintai itu adalah ketika kita mendengarkan, ketika kita menyediakan waktu, ketika kita menerima kondisinya apa adanya nih teman-teman. Orang gak akan merasa disayang kalau dia gak diterima kondisinya. Jadi yang tadi ya, mendengarkan, menerima, kemudian juga penuhi kebutuhannya nih teman-teman. Kebutuhan anak-anak bukan sekedar kebutuhan fisik. Cuman ditanya udah makan belum nak? Tadi jangan lupa ya makan, jangan lupa ya tidur. Tapi kebutuhannya oke, ada kebutuhan fisik, tapi penting juga kita memenuhi kebutuhan yang lain ya teman-teman. Kebutuhan untuk kontak fisik. Jadi jangan lupa kita juga melakukan kontak fisik dengan anak-anak. Bisa dengan mengelus, memeluk, mencium ya. Yang pertama kontak fisik, yang kedua kita juga memberikan kata-kata afirmasi nih teman-teman. Kata-kata yang membangun, anak bunda, anak soleha, anak soleh. Kemudian alhamdulillah tadi sabar ya nak ya, tekun gitu. Jadi sifat-sifat baiknya itu
kita afirmasi dan kita kuatkan. Ada reward gitu teman-teman dengan kata-kata yang positif. Kemudian kebutuhan yang lain adalah kebutuhan kebersamaan. Beneran kita secara fisik ada deketnya dia gitu loh teman-teman. Biasanya nih anak-anak yang kecil-kecil nih sering ya begitu, ngabsen ibu bapaknya gitu, bunda, ayah gitu, dia manggil, terus ngecek ibu bapaknya ada nggak tuh di sebelahnya. Jadi memang kebersamaan ini penting banget. Kemudian juga teman-teman, kehadiran kita ketika anak berprestasi itu penting banget ya. Jadi ketika anak berprestasi, lulus, atau memang ada prestasi yang akan dia tunjukkan, itu kita wajib banget untuk datang nih. Kemudian juga saat-saat yang wajib kita datang adalah ketika mereka sedang down teman-teman, kondisinya lagi turun, misalnya mereka sedang sakit. Nah itu wajib banget kita untuk hadir. Nah kemudian tadi selain kehadiran adalah kita juga penting untuk sesekali memberikan gift teman-teman, karena ada yang memang tipenya adalah diberikan hadiah. Hadiah nggak selalu mahal, bisa buah tangan kita sendiri atau sesuatu yang memang dia suka, makanan yang sehat, apapun itu tuh teman-teman ya, kejutan-kejutan gitu ya, makanan sehat atau kue buatan kita sendiri yang ada tulisannya, mungkin itu bisa jadi gift untuk mereka. Nah kemudian juga yang lain adalah melayani. Ada yang bahasanya adalah pelayanan, jadi kebutuhannya adalah pelayanan. Kalau ini kita juga bisa melakukan misalnya sesekali masak bareng atau membuatkan masakan seperti itu ya. Ada yang kita melayani anak kita. Kemudian juga tadi ya, ketika kita bersama anak-anak jangan lupa tadi selain kita membangun koneksi, menyambungkan rasa, itu yang penting adalah kita memberikan contoh atau keteladanan nih teman-teman. Jadi pada anak-anak usia remaja atau dewasa muda, nasihat itu bukan bentuknya nasihat banyak kata-kata begitu nih teman-teman. Jadi lebih ke arah coaching mungkin ya. Jadi kalaupun, dan nasihat ini baru kita bisa sampaikan apabila memang sudah terkoneksi dengan baik ya. Jangan lupa bangun koneksi sebelum koreksi. Kemudian juga beri contoh dan keteladanan nih teman-teman, itu yang jauh lebih penting. Kemudian kalaupun memberi nasihat itu bentuknya adalah coaching, biarkan dia sendiri, jadi kita hanya memberikan pertanyaan, biarkan dia sendiri yang mencari jawabannya nih. Misalnya habis berantem sama adik kakak gitu ya, kalau dia udah tenang, kemudian bangun koneksi, jelas dia udah tahu bahwa orang tuanya sayang, baru kita memberikan pertanyaan, tentunya dengan nada yang menyenangkan dan nyaman untuk mereka, dan biarkan mereka sendiri yang mencari jawabannya gitu. Jadi bagaimana sebaiknya untuk kedepannya, jadi mereka akan menemukan jawabannya. Bentuknya coaching ya teman-teman, jangan nasihat ataupun perintah, karena nasihat dan perintah akan membuat malah jauh ya anak-anak. Nah kemudian koneksi yang nomor 4 adalah ketika kita menjalin hubungan dengan alam nih teman-teman. Jadi kita membangun hubungan dengan alam sekitar kita. Jadi ini adalah nasihat Imam Asy-Syafi'i, bahwa dengan kita melakukan perjalanan di buminya Allah, itu adalah banyak ya manfaat yang kita dapatkan, yaitu menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesumpekan, kemudian bertambah ilmu dan amal, kemudian kita juga menemukan kebijaksanaan, dan juga pastinya bertambah saudara dengan silaturahim. Jadi jangan lupa untuk melakukan perjalanan. Nah teman-teman, dari obrolan ini alhamdulillah kita udah jadi lebih berhati-hati dengan media sosial, lebih bijak menggunakan media sosial, selalu share ilmu yang bermanfaat, kemudian juga menggunakan media sosial on purpose ya, dengan tujuan dan juga dengan alokasi waktu. Kemudian jauhkan diri kita dari akibat negatif atau efek negatif dari media sosial.
Tadi ya, kita sudah berhati-hati dengan 7 poin tadi. Kemudian jangan lupa membangun koneksi dengan dunia nyata, bukan dunia maya. Dengan membangun koneksi dengan Allah, dengan 4 level zikir tadi. Kemudian juga kita membangun koneksi dengan diri kita sendiri ketika kita mengenali diri sendiri, dan juga merefleksi diri sendiri dengan 3 pertanyaan tadi, cari apa, untuk siapa. Kemudian kita membangun koneksi dengan orang-orang yang kita kasih, dengan family time, dan one-on-one perjalanan dan kebersamaan. Sama satu lagi, membangun koneksi dengan dunia sekitar. Semoga bermanfaat informasinya dan obrolan kita kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.